Dan Bapak Ibu, pastikan bahwa Bapak Ibu udah jatuh cinta, udah nggak CLBK lagi ya. Dan pastikan Bapak Ibu udah tertanam gitu, cintanya makin kuat lagi karena Tri Eye Networks ini nggak main-main ya Bapak Ibu ya, karena perusahaannya sudah 45 tahun ya tahun ini. Dan bagaimana pandangannya kita akan simak untuk salah satu crown termuda ya. Dan ini bagaimana Pak Yosef tanggapannya tentang maraknya bisnis bodong dan investasi bodong yang saat ini sedang marak juga ya. Dan bagaimana Pak untuk menanggapi isu-isu dan juga realita yang terjadi di kalangan masyarakat? Apa yang membedakan supaya masyarakat ini jangan sampai tertipu? Ya, yang paling penting Bu Esther, kita harus cek legalitasnya. Karena kita perusahaan asuransi jiwa, kita harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Itu yang pertama Bu Esther. Terus yang kedua, kita ada RBC, rasio base capital, yang harus kita cek sebelum kita join di sebuah perusahaan asuransi nih. RBC-nya kuat atau enggak. Nah, standar ketentuan Bank Indonesia itu perusahaan asuransi yang saat itu 120%. Nah, kita di atas itu. Terus yang ketiga, perusahaan harus kredibel, Bu Esther. Jadi kalau perusahaan asuransi, kita terbuka tuh laporan keuangannya, dan itu kita bisa dicek laporannya transparan banget di website kita www.kad.co.id. Jadi kita Bu Esther mau cek di tahun 2017 laporan keuangannya seperti apa, 2018 seperti apa, 2019 sebentar lagi diupload nih. Transparan biasanya ya Pak ya? Bulan Maret nanti diupload. Nah, biasanya kita bisa cek tuh di situ laporan keuangan secara transparan. Jadi keuntungannya berapa dan asetnya berapa itu bisa cek semua. Terus yang kedua, prestasi-prestasi. Kita banyak banget yang sudah kita dapatkan prestasi-prestasi dari majalah investor, teman-teman. Terus yang kedua dari InfoBank Award. Nah, itu banyak banget. Waktu itu saya pernah sempat hadir di acara award yang diselenggarakan, dan CR paling banyak banget mendapatkan penghargaan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nih, Bu Esther lihat di gedung ini, nah ini kan kebetulan kita lagi ada di kantor CR pusat ya, di Gelong. Nah, ini penghargaan berjejer banget, banyak banget yang ditempel di sini. Bahkan dari begitu masuk lobi aja dari sudah ada. 5 ya. Nah, teman-teman yang belum sempet nih datang ke kantor kita, boleh mampir ke kantor CR Gelong. Lihat penghargaan di lantai dasar ada ya Bu Esther, di lantai 5 pun juga ada. Nah, di belakang kita juga ada nih Pak, ini banyak ya. Betul Bu Esther, nah itu. Terus yang ketiga, perusahaannya juga harus growth ya. Pertumbuhannya kita harus lihat pertumbuhan keuangan perusahaan seperti apa. Sehat apa enggak? Ya, betul. Ya. Nah, itu semua kita bisa lihat, akses langsung di website kita www.kad.co.id untuk dari legalitas perusahaan, terus keuangannya seperti apa, dan lain-lain kita bisa lihat semua di website kita. Oke, baik Pak Yosef, terima kasih. Dan nah, sekarang Pak Yosef dari untuk membedakan investasi bodong dan juga atau mungkin hal-hal yang asuransi yang mungkin membuat masyarakat jadi nggak percaya dan mereka jadi takut. Nah, itu sebenarnya dari itu ya tadi yang tadi Pak Yosef sebutkan ya. Dari mulai dari kinerja perusahaan, dari RBC-nya, itu semuanya bisa dilihat. Kemudian yang paling penting ya teman-teman, OJK ya. Kalau misalkan Pak Yosef ada yang suka bilang gini, untuk OJK-nya, untuk perizinan dan sebagainya sedang dalam proses. Nah, itu kira-kira bisa diterima nggak Pak? Kalau saya biasanya kalau bisa memilih suatu perusahaan atau mungkin saya menjadi nasabah di sebuah perusahaan asuransi, saya biasanya selalu cek terdaftar di OJK nggak. Kalau mereka bisa menunjukkan, oh ya ini terdaftar di OJK, saya merasa aman. Saya pun sebagai misalnya jadi nasabah. Apalagi kalau kita kan sebagai agent menawarkan, nah pasti saya juga pilih yang safety, pilih yang aman buat saya. Nah, makanya saya harus lihat perusahaannya seperti apa, grup besarnya seperti apa. Terus yang kedua, terdaftar di OJK, karena kan kita sekarang saat ini perusahaan asuransi, investasi atau perbankan sekalipun itu harus di bawah naungan OJK, jadi terdaftar dan diawasin OJK. Makanya saya sangat aman di sini di perusahaan asuransi PT Adjacent Asia Raya. Kenapa? Karena terdaftar dan diawasin OJK, Bu. Baik, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dari sisi perusahaan, visi dan misi, kemudian hal-hal yang mendasari mereka bergabung di Tri Eye Networks dari crown-crown yang sudah-sudah. Nah, sekarang bagaimana kita langsung
ke salah satu pakar juga ya yang merupakan seorang mantan agent ya. Jadi kita langsung gali sedalam-dalamnya dan kita tuntaskan setajam-tajamnya Bapak Ibu. Jadi kita langsung saja ya dengan Crown, wanita satu-satunya di dunia, income-nya di atas 200 juta Bapak Ibu. Nah, halo Bu Crown. Halo Bu Esta. Jangan grogi dong. Halo Bu. Nah, Bu, ini menurut Bu Crown Melina ya, ini bagaimana seharusnya agent menyingkapi tumbangnya beberapa asuransi belakangan ini yang gagal bayar dan akhir-akhir ini marak dibicarakan. Kalau menurut saya sih, kalau misalkan perusahaan asuransi ya, kita tidak bisa membandingkan perusahaan asuransi A dengan perusahaan asuransi B ya. Karena bukan apa? Karena masing-masing perusahaan asuransi itu ada manajemen investasinya yang ibaratnya mengelola keuangan nasabah itu berbeda-beda. Sedangkan kalau di CAR itu manajemen investasinya itu jelas, ya kan? Dana yang kita alokasikan itu tuh semua ibaratnya bukan ditentukan oleh satu pihak aja, tapi ditentukan oleh didiskusikan sama semua manajemen yang ada di dalam perusahaan CAR ya. Jadi bukan satu pihak yang memutuskan dana ini mau kelola kemana, tapi ini berhubungan dengan pihak yang beberapa pihak di dalam perusahaan juga. Jadi kemungkinan ya untuk salah alokasi, sembarangan alokasi dana nasabah itu tuh tidak bisa terjadi dengan sembarangan menempatkan alokasi dana. Dan kita perusahaan kita juga ibaratnya biasanya perusahaan asuransi itu setahu saya ya itu sangat ketat untuk pemeriksaan keuangannya. Dan perusahaan CAR ini ya kan keuangan mereka juga diaudit ya dari internal dan eksternal ya, bukan perusahaan CAR yang menentukan sendiri, tapi pihak eksternal OJK pun memeriksa keuangan perusahaan CAR. Jadi untuk salah alokasi dana perusahaan atau melarikan dana perusahaan itu tuh sangat tidak memungkinkan, tidak terjadi ya seperti perusahaan mungkin seperti perusahaan lain. Jadi kita tidak ibaratnya kalau kita menyamakan perusahaan A sama perusahaan B itu menurut saya itu nggak fair ya. Jadi saya tidak mau ibaratnya membeda-bedakan perusahaan A dengan perusahaan B, karena kita masing-masing cara mengelola dana juga beda. Dan Bapak Ibu juga bisa lihat ya kan, perusahaan CAR selama 10 tahun berturut-turut ya kita mendapatkan penghargaan investasi terbaik. Dan tidak mungkin satu perusahaan mendapatkan investasi terbaik itu bisa ibaratnya salah bisa salah mengelola dana nasabah. Karena kalau sampai CAR salah mengelola dana nasabah, nggak mungkin dia bisa dapat prestasi terbaik setiap tahun. Menurut saya poinnya itu ya. Dan kita juga bisa lihat dari portfolio keuangan perusahaan ya, dari website yang seperti Pak Yosef bilang ya kan. Sama kita juga bisa lihat RBC perusahaan dan banyak ya data-data yang bisa kita lihat ya melalui website CAR. Dan kita tidak bisa ibaratnya samakan misalnya ya kan, contohnya ya misalnya perusahaan A ya kan, dia memproduksi ya kan minuman juga, perusahaan B juga memproduksi minuman. Kita tidak bisa samakan ibaratnya perusahaan A ini terjadi masalah, perusahaan B juga disangkut pautkan. Jadinya tidak bisa kita ibaratnya semua disangkut pautkan karena kesalahan satu perusahaan kayak gitu loh. Misalnya perusahaan A salah, jadi semua perusahaan yang sama nih
ya produksi minuman disalahkan semuanya sampai B, sampai C, sampai D, ya kan? Jadi kita tuh tidak bisa melihat dari cara pandang begitu. Kita harus lihat dengan cara pandang yang berbeda, yaitu kita harus jeli juga, ya kan, melihat prestasi perusahaan itu, ya kan, cara mengelola keuangannya, ya kan, dan perusahaan ini prestasinya selama 10 tahun. Kita juga bisa lihat dari info bank dan banyak data yang lain yang bisa kita lihat. Jadi itu aja menurut saya yang ibaratnya Bapak Ibu bisa menilai suatu perusahaan sehat atau tidak sehat sebenarnya sangat mudah. Bisa kita lihat dari yang histori perusahaannya. Itu aja. Baik Bu, jadi dari situ itu yang menjadi tolak ukur untuk kita menilai segala sesuatu yang disamakan gitu ya. Dan ini baik Bu, apakah PT AJ Sentral Asia Raya ini bisa menjamin tidak bila terjadi gagal bayar? Kalau menurut saya semua perusahaan asuransi itu dia punya syarat dan ketentuan dalam membayar klaim ya. Nah, kalau kita tidak mengikuti syarat ketentuan dalam menebus klaim kita, bisa jadi klaim kita nggak dibayar. Jadi klaim itu menurut saya berdasarkan klausal. Setiap perusahaan asuransi kan punya klausal beda-beda, punya ketentuan yang beda-beda. Jadi pas kita menandatangani klausal itu, kita harus tahu kayak gitu loh. Pas kita klaim, kalau sesuai klausal, sesuai dengan prosedurnya, ya pasti perusahaan asuransi itu bayar. Nggak mungkin nggak bayar menurut saya. Nah, karena apa? Itu kan menyangkut nama baik perusahaan asuransi tersebut juga. Betul. Gitu. Ya baik, mungkin dari Pak, terima kasih Bu Melina, dan mungkin dari Pak Afrial mungkin ada yang mau ditambahkan? Nah, yang jelas ini TNRU ini sebuah kesempatan buat kita. Kesempatan untuk kita mengembangkan potensi, mengembangkan ekonomi kita, mengembangkan bisnis ini semaksimal mungkin karena kita memasuki periode kedua. Saya pikir periode pertama kita sudah lewati luar biasa. Saya, Pak Kwancen dan Kron yang lain sudah berjuang bikin brand, bangun bisnis ini, dan tinggal nih kita periode kedua, bagaimana kita bekerja secara maksimal membangun bisnis ini bersama. Apalagi tadi dari manajemen CAR juga sudah menyampaikan tentang mobile exam. Jadi ujian mobile ini sesuatu yang luar biasa. Ini adalah bukti juga keseriusan daripada PT CAR dan juga dari penyesuaian dari pihak AAJI, penyesuaian teknologi ya. Jadi tinggal kita semua, kalau pesan saya kepada teman-teman, tidak perlu ragu lagi. Kami semua sudah membuktikan. Tinggal Anda membuktikan karena kami akan siap membantu Anda. Karena apalagi di bisnis ini, satu keluarga bisa mengembangkan bisnis ini maksimal. Ya, salah satunya anak saya juga Kron juga. Dan sebentar lagi anak saya nomor 2 mau saya kronkan juga. Karena saya punya mimpi mau triple kron. Jadi, dan nggak mau buru-buru pensiun. Nah, dengan mobile XM ini saya mau buka jalur baru lagi kayaknya. Ini biar seru ya. Jadi itu sih, saya pikir 5 tahun ke depan ini bukan lagi kita bicara tentang apakah 3i ini nanti gimana, itu kita udah lewatin setahun 2 tahun lalu lah. Yang jelas bukti sudah ada. Yang disampaikan oleh tadi Kron Meliana juga bahwa ya setiap perusahaan beda-beda gorengnya istilahnya. Ya tukang nasi goreng di sono tutup kan belum tentu yang di sebelah sini tutup. Gitu ya, gampangnya gitu aja lah. Ya. Jadi sekarang buat mitra-mitra nih pentingnya bagaimana kita semua ini belajar kepada Kron. Jadi saya sering bilang di training saya bahwa Kron itu adalah mataharinya. Ya, dan leader-leader semua ini adalah bulannya, dan mitra-mitra kita ini adalah tumbuhan-tumbuhan, agen-agen kita ini kehidupan yang ada di bumi. Nah, jadi tugas leader-leadernya adalah jangan bikin gerhana matahari, jangan tutupi kron-kron Anda. Ya, jadi
karena sinar itu punya mataharinya, bulan hanya pembiasannya. Ya, terlepas setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Terlepas dari itu, saya pikir saya akhiri kalimat ini dengan satu kalimat begini. Siapapun crown Anda, siapapun kita yang crown, suka tidak suka, satu hal yang pasti, Tuhan sayang sama mereka. Itulah kenapa mereka jadi crown. Dan menurut saya, Anda layak belajar dari mereka. Jadi, bangun budaya dimanapun, siapapun crownnya, bangun budaya bahwa untuk bisa crown, Anda harus ikuti para crown. Itu saja. Terima kasih.